Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ta'lim kita dalam surah Ali Imran ayat 62 sampai nanti 66. Saya baca terlebih dahulu, mohon diperhatikan panjang pendeknya dan kaidah-kaidah tajwid dalam praktek bacaan yang akan saya baca. Dan insyaallah nanti lalu kemudian kita praktekkan sebagaimana biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. Baik, hadirin jamaah sekalian, mari sekali lagi saya baca, kemudian mohon untuk ditirukan, diikuti sesuai dengan bacaannya, penggalan-penggalan kalimat dengan suara yang jelas, dengan makhraj yang tartil, tidak ada yang ditahan tapi dilepas saja suaranya dengan fasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
إن هذا لهو القصص الحق. Qalqalahnya agak diperjelas di huruf qaf yang ditasydid, jangan sampai tidak ada qalqalahnya. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا Pada habis semuanya nafasnya diulang. Ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a. ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون
يحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. Ini ayat jamaah sekalian, khususnya di ayat 64 menegaskan bahwa seluruh ajaran Nabi dan Rasul-Rasul dari zaman Nabi Adam sampai Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW itu hakikatnya sama semua. Jadi ajaran itu adalah mengajak untuk menegaskan ketauhidan Allah, keesaan Allah Ta'ala, dan tidak boleh mensekutukan kepada apapun atau siapapun sama sekali. Jadi seluruh risalah atau ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul Allah jauh sebelum Nabi Muhammad, mulai dari bahkan Nabi Adam, Nabi Ibrahim terutamanya, itu hakikatnya adalah mengajak menyembah kepada Allah satu-satunya, atau yang disebut dengan tauhid, dan tidak boleh menyekutukan sama sekali. Hanya kemudian beberapa umat yang kemudian menyampaikan dakwah ini, ada yang mengikuti, ada yang menentang, ada yang menyimpang. Yang mengikuti inilah yang kemudian sama membawa kalimat tauhid sebagaimana ahli kitab dahulu yang diberikan wahyu Allah Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Maka di sini katakan, qul, katakan wahai Muhammad. Itu ayat yang ke-64 itu. Ya ahlal kitab, wahai umat yang diberikan kitab oleh Allah dulu. Ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ada kitab Zabur, ada suhuf-suhuf yang itu lebih kecil daripada kitab-kitab. Diajak untuk apa? Katakan Muhammad kepada mereka, ta'alau, ayolah kita ila kalimatin, menuju kepada satu kalimah,
satu pedoman, satu pegangan, satu ajaran, sama aja itu. Sawain, yang sama sebenarnya, bainana, antara kami umat yang dibawa oleh Rasulullah, umat yang bersama Rasulullah Muhammad SAW, wa bainakum, dan antara kalian semuanya yang dulu sudah diberi kitab. Kita ini sama sebenarnya kalau menjaga. Apa kesamaannya ini? Alla na'budu illallah, tidak menyembah kecuali kepada Allah, wala nusyrika bihi syai'an, dan yang kedua tidak menyekutukan Allah dengan apapun, dan yang ketiga wala yattakhidha ba'duna ba'dhan arbabam min dunillah, tidak mengambil sesuatu apapun sebagai Tuhan di antara kita kecuali Allah Ta'ala. Tuh, fa in tawallau, kalau kalian itu mengingkari itu semua atau berpaling atas kebenaran itu, faqulu syhadu bi anna muslimun, maka katakan wahai Muhammad, ishhadu, saksikanlah bahwa kami adalah orang yang muslim, kami adalah orang berserah diri kepada Allah. Ini ayat penting kalau satu saat kalau kemudian kita ingin tahu ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad ini sebenarnya adalah penyempurna dari ajaran dulu yang hakikatnya substansinya sama. Hadirin jamaah sekalian, terakhir saya ingin memberikan kaidah tauhid bagaimana pelajaran kita, yaitu yang berikutnya. Kemarin terakhir mat apa? Ingat? Mat aridil lissukun. Sekarang mat lain. Ini kan jenis daripada mat apa? Jenis daripada mat apa? Far'i. Kemarin kita sudah mat arid. Ingat arid? Ngarit. Lis sukun, ngarit dapat sukun. Ini kemarin mat arid lis sukun. Sukun berhenti betul itu. Sekarang jenis dari yang lain adalah mad lin. Apa yang ingatnya gampangannya mad lin ini? Mad lin, lain lin, tapi ini sini bukan lain tapi lin. Mad lin. Lin itu artinya adalah sesuatu yang mudah untuk apa bahasa Indonesianya itu susah nyebutnya, mudah untuk digerak-gerakkan, mudah untuk diubah-ubah, lin. Jadi lawan katanya itu kaku. Kalau Indonesia lawan katanya kaku apa? Fleksibel bukan Indonesia. Lentur. Pinter ini Mas Rob. Saya tadi kepikir mau menyebut lentur tapi panjang belum ketemu. Lentur itu maksudnya ya tidak kaku. Jadi lawan katanya lin. Mad itu panjang, lin lentur atau lemes. Boleh. Jadi tidak kaku. Tidak kaku itu kan lawan katanya lentur atau tidak lemes. Kenapa disebut lentur atau lemes? Itu memang bacaannya itu membawa sesuatu bacaan yang lemes, yang lentur. Bagaimana definisinya mat lin itu? Mat ingat panjang, lin itu lentur atau lemes. Yaitu di mana ada mad, huruf mad, wawu sesuai dengan di sini bacaannya, atau ya yang sebelumnya berharokat fathah. Harusnya kalau ada huruf mad kan ada 3, ingat oleh kita singkat ini adalah boleh dari alif, wawu, dan ya. Alif gandengannya harokat apa? Fathah. Wawu gandengannya harokat apa? Dhammah. Ya gandengan harokat apa? Kasroh. Lah ini agak keluar sedikit dari kaidah. Wawu itu huruf mad tapi bukan sebelumnya dhammah tapi fathah. Ya harokat
matnya itu bukan kasroh tapi fathah, sama-sama fathahnya. Contoh wala khauf. Ini huruf matnya di mana? Huruf matnya apa? Wawu. Sama. Ini hurufnya ya, ini hurufnya wawu. Sebelum ya dan sebelum wawu ini harokatnya apa? Fathah. Padahal harusnya kalau sebelum ya itu kasroh, sebelum wawu harusnya dhammah. Itu yang lazim. Nah, madlin itu kaidahnya di mana ada huruf ya atau wawu yang huruf sebelumnya berupa fathah, tapi pas saat membacanya diberhentikan. Kalau dia tidak diberhentikan, tidak menjadi huruf mad. Contoh yang sering orang baca, li'ilafi Quraisy. Agak panjang kan jadinya roknya, Quraisy, yang ketemunya di ya. Makanya disebut dengan lin, itu disebut dengan lemes karena bukan Quraisy tidak, tapi Quraisy. Tapi ini muncul kalau kita berhentikan, kita wakofkan. Kalau dilangsungkan tidak jadi panjang, tidak jadi mat. Jadi begini, li'ilafi Quraisyin ilafihim. Bisa dibedakan ya mas kalian? Jadi kalau dia dipanjangin tidak jadi mat, maksudnya tidak diberhentikan. Dia jadi mat kalau diberhentikan. Supaya apa? Supaya kalau bacanya itu jadi lemes, jadi enak. Li'ilafi Quraisy kan enak, lemes. Tapi coba kalau kemudian tidak diberhentikan dan tidak dipanjangin, jadi kayak kepentok. Li'ilafi Quraisy. Nah, kan gak enak itu. Li'ilafi Quraisy. Tapi kalau diberhentikan, maka dia menjadi panjang, yang itu membuat bacaannya jadi lemes. Li'ilafi Quraisy. Misalnya ini, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Itu mesti wala khaufun 'alaihim, itu tidak ada matnya. Tapi kalau kemudian kita berhentikan wala khauf, mesti berhenti dengan panjang. Maka hati-hati saat kita membaca surah Al-Quraisy. Orang sering kadang-kadang dibacanya jadi pendek semua. Padahal berbeda, kalau diberhentikan jadi panjang, kalau dilanjut jadi pendek. Maka kalau kita baca li'ilafi Quraisy, tuh Pak Jiwan, jadinya panjang. Tapi kalau diterusin li'ilafi Quraisyin ila, nggak ada panjangnya. Insyaallah bisa dipahami. Inilah namanya madlin. Kaidahnya di mana ada huruf mad ya atau wawu yang sebelumnya berharokat fathah, lalu bacaannya diberhentikan. Coba di sini apa? Sama aja nggak dengan definisinya saya? Madlin. Soalnya ada yang bawa ada enggak sih ya? Oh Pak Haji Budiman ya. Jadi madlin definisinya sama. Bila wawu, ini wawu, bila wawu. Atau ya, ini ya kan? Kemudian mati, maksudnya mati itu sukun. Jangan ditanya kapan sakitnya, kok tahu-tahu langsung mati. Ini tanya kapan mati. Maksudnya mati sukun, ya disukun. Lalu kemudian disebutkan di sini bertemu apa namanya? Mana tadi sukun? Mana tadi? Bila wawu mati atau ya mati didahului dengan sukun, ini tadi dahulu dengan sukun, dan kemudian dibaca berhenti. Maksudnya di sini kan ada sukun arid itu. Sukun arid itu maksudnya arid itu diberhentikan secara wakaf. Jadi maksudnya di sini kemudian kita wakafkan Quraisy, khauf, apalagi bacaannya yang lain,
Apa Ustaz Nahrawi contoh yang lain? Apa? Tawallau, fa in tawallau tadi ada. Kalau kita berhenti fa in tawallau, tapi kalau lanjut fa in tawallau fa in faqulu syhadu. Intinya di mana saja ada wawu atau ya sukun yang sebelumnya harakat fathah lalu kemudian dibaca berhenti, dibaca waqaf. Itu namanya madlin. Nanti dicari sendiri ya beberapa contoh yang ada. Tapi ingat oleh kita paling enggak contoh dua ini. Demikian jemaah sekalian, sudah cukup lebih panjang ini tumben ini. Enggak kerasa tahu-tahu sudah. Sekarang syuruk jam berapa ya? Sudah lewat syuruk ya? Sudah. Baik jemaah sekalian, tinggal sedikit-sedikit ini apa kemarin, tapi yang sudah dipelajari ya jangan lupa. Sebenarnya lin dengan mad aridil sukun itu ada kesamaannya. Kesamaannya di mana? Coba Bapak bisa memahami? Sama-sama diwakafkan. Sama-sama munculnya itu kalau diwakafkan. Lalu kemudian bedanya di mana? Kalau mad aridil sukun itu normal. Artinya huruf mad wawu sebelumnya dhammah, ya sebelumnya kasroh, kemudian alif sebelumnya fathah. Tapi kalau kemudian madlin itu di mana ada wawu atau ya mati sebagai huruf mad, tapi sebelumnya harokat fathah dan kemudian diwakafkan atau diberhentikan. Insyaallah sampai di sini bisa difahami jemaah sekalian ya. Pelan-pelan, dikit-dikit juga nanti insyaallah. Tapi lagi-lagi kalau madlin itu memang bacaannya tidak sepanjang mad aridil sukun. Ya cukup dengan 2 sampai 4 harokat saja. 4. Jadi kayak baca li ila fi quraish itu aja, jangan terlalu panjang-panjang. Sebagaimana alhamdulillahi rabbil alamin itu boleh agak lebih panjang karena mad aridil sukun. Kalau madhab yang banyak para ulama itu paling panjangnya madlin itu 4 harokat saja. Demikian jemaah sekalian, mari kita akhiri dengan doa bersama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين آمين يا رب العالمين. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.